telapak kakiku menginjak pundak para wali. Lalu ada yang nggak setuju, enggak, dia nggak mau. Namanya Syekh Son'ani. Syekh Abdul Qadir berkata, baik, telapak kakiku menginjak pundak penggembala babi. Beliau guru sufi, tapi nggak mau berada di bawah Syekh Abdul Qadir. Nggak mau saya kalau berada di bawah Syekh Abdul Qadir. Nah itu, takdirnya udah begitu. Syekh Abdul Qadir memang udah Sultanul Aulia, ditakdirkan oleh Allah begitu. Tapi dia nggak mau mengakui posisi ketinggian Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dia suatu saat melihat ada wanita itu cantik banget. Dari apa-apa, anta kamu anhu darinya ayis. Ayis itu putus harapan, putus asa, putus menjadikan dunia sebagai tujuan, gitu ya. Lu gue en gitu. Mimpa ma anta anhu ayis. Wa abdun, dan hamba. Lima anta lahu tomi, dan hamba bagi kalau kamu toma. Jadi kita ini merdeka kalau tidak berharap rekening nambah, bahagia nambah, rekening surut, bahagia surut juga. Jadi kebahagiaan kita, kesedihan kita, kesenangan kita itu akhirnya dipermainkan oleh dunia. Nah itu, maka kita seperti boneka yang dipermainkan aja tuh. Nah, maka hikmah ini mengajarkan kepada kita, meskipun kita memang orang yang bergelut dengan dunia, bekerja, berbisnis, tetapi hatinya, nah itu, hatinya berkata bahwa kebahagiaan saya tidak tergantung Anda. Nah itu ya, nah itu. Jadi mau kaya alhamdulillah, miskin juga alhamdulillah. Bener nih. Ya itu bertahap lah ya, bertahap. Nah tapi ada orang yang memutus ketergantungan pada dunia, itulah orang yang merdeka. Ini luar biasa nih teman-teman. Ada orang yang menggantungkan kepada harta, ada yang menggantungkan kepada tahta, ada yang menggantungkan kepada wanita. Lah kalau wanita kepada siapa? Cinta. Nah itu ya. Cin gimana Cin? Gitu kan? Cincau maksudnya. Ya. Lalu ada yang menggantungkan kebahagiaan pada citra, algoritma ini ya. Giliran viral dia seneng nih. Giliran view-nya kecil, aduh kok view-nya dikit gitu kan? Nah itu. Saya juga baru posting tentang pesantren. 7 kelebihan pesantren gitu kan? Karena lagi ramai di pesantren, nah kita promosikanlah pesantren. 7 kelebihan pesantren. Nah itu ilmu, adab, ibadah, kemandirian, leadership, perlindungan gitu kan? Ada 7 itu. Nah itu. Tadi saya cek berapa view-nya, ada 30 sekian ribu lah gitu ya. Ya itulah kita mempromosikan, mendakwahkan. Nah itu. Karena saya orang pesantren, anak-anak saya juga di pesantren, jadi ya saya tahulah kelebihan-kelebihan pesantren itu apa gitu ya. Alhamdulillah banyak lah. Ini seperti melipat waktu teman-teman. Toyuz zaman, melipat waktu. Dalam waktu 6 tahun kita dapat sekolah, kita dapat pendidikan agama yang lebih mendalam, dapat ibadah, dapat leadership, dapat kemandirian, dapat perlindungan, dapat bahasa gitu kan, dalam 6 tahun yang sama gitu. Jadi pas saya keluar, orang-orang nanya, ente kursus bahasa Inggris di mana? Enggak, di pesantren gitu. Masak sendiri, nyuci sendiri udah jarang. Zaman saya dulu masak sendiri udah enggak, tapi nyuci masih. Tapi sekarang udah jarang lah pesantren yang nyuci sendiri. Udah ada yang AC juga, saya maunya anaknya AC. Banyak pesantren yang AC gitu kan. Nah jadi sekarang ini enak lah begitu. Anak pulang dibangunin subuh, susah begitu kan. Di pesantren otomatis mereka bangun subuh. Di rumah anak dijauhkan dari handphone, susah. Di pesantren mereka dengan ikhlas melepas handphone. Nah itu, jadi enak lah. Sekarang ini ada namanya brain rot. Brain rot itu kebusukan otak. Maksudnya bagaimana? Otak ini tergantung bagaimana kita treatmentnya. Kalau kita biasa berpikir keras, berpikir mendalam,
otak juga akan berkembang. Tapi kalau otak dikonsumsi hal-hal yang instan, otak ini malas berpikir. Nah, anak-anak sekarang ini dikasih hal-hal instan terus, scrolling beberapa detik selesai, iya selesai gitu kan, scrolling lagi, joget selesai, dikasih yang instan. Kalau 3 detik nggak menarik, konten skip instan banget dah. Akhirnya otak nggak dipakai untuk berpikir mendalam. Nah, ini namanya brain rot. Ini kebusukan otak yang potensinya begitu gede, busuk gara-gara apa? Dikasih instan terus. Tuh. Jadi akhirnya anak-anak sekarang 2 kali 3 berapa ya? Nggak mau berpikir mendalam tuh. 3 kali 4 bingung gitu. Jadi itulah fenomena zaman sekarang ya. Handphone itu salah satunya begitu, teman-teman. Jadi suatu saatlah perlulah menjauhkan itu, ajak berpikir mendalam. Jadi kita tergantung bagaimana kita melatih otak kita. Kalau kita latih dengan kuat, dia juga akan jadi kuat. Tapi kalau kita nggak make otak kita dengan instan aja, ya udah nggak kerasa, tau-taunya otak kita jumut, beku, busuk di situ, nggak bisa berkembang. Pas udah ada tantangan dikit, bingung dia, maunya serba instan. Nah itu teman-teman ya, itu algoritma. Untuk mencari algoritma ya macam-macam lah itu. Kadang-kadang menjual idealisme, saya sudah pernah menyampaikan, bahkan ada korban jiwa dan lain sebagainya. Nah itu cinta kepada dunia, antara lain harta, tahta, cinta dan citra. Nah itu. Maka kebahagiaan kita jangan sampai bergantung pada hal-hal ini. Itu maksud dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Kalau kebahagiaan kamu tergantung view daripada konten-konten kamu siap-siap kecewa, gitu kan? Kalau kadang-kadang viral, kadang-kadang enggak, gitu kan? Kalau kebahagiaannya tergantung tinggi rendahnya harta, siap-siap aja jatuh. Kebahagiaannya tergantung tahta, wah ini lebih parah lagi nih. Maka memegang tahta itu bagaikan memegang burung. Kalau kita pegang jabatan kita itu makin kenceng, itu ada resiko, teman-teman. Makin kenceng kita pegang, ketika dicabut itu makin sakit tangan kita. Ditarik, prak, ini bisa berdarah nih tangan saya nih. Kenapa? Terlalu kenceng megang. Jabatan juga begitu. Saya harus terus jabatan saya, kalau enggak saya bisa repot nih gitu kan. Bisa ketangkep, bisa penjara. Wah, pegang erat tuh jabatan tuh. Kalau bisa nggak usah lepas-lepas, itu sakit itu. Ketika nggak dapat, itulah post power syndrome, sindrom setelah menjabat. Akhirnya sakit, dia kenapa? Dia terlalu kenceng. Ketika dicabut berdarah-darah dia. Nah itu kebahagiaannya tergantung pada jabatan. Maka ketika ada yang menggantikan jabatan dia sakit, gitu kan? Dengan erat, dikritik nggak mau. Bahkan ketika sudah mendapatkan jabatan, dia lebih mencari bukannya kebenaran tetapi keamanan. Bagaimana aman jabatan saya? Nah itu bukan membela yang benar tetapi membela yang bayar, gitu ya. Bukan membela yang lemah, enggak, tapi mana yang aman kira-kira. Maka melakukan langkah untuk mengamankan jabatan-jabatan, wah luar biasa itu. Tapi orang yang oke, saya dikasih jabatan, terserah, pokoknya saya berbuat aja. Saya mau ditembak terserah, gitu kan. Pokoknya saya lakukan aja, mafia saya hajar semua, gitu kan. Wah, terserah, mau dapat paket gelap atau apa, jabatan dicopot terserah. Nah itu ya, mau copot silakan gitu. Pokoknya saya berbuat yang terbaik untuk bangsa misalkan gitu ya. Nah itu enak tuh, nggak ada masalah. Ini saya udah tua nih, pokoknya saya berbuat yang terbaik. Nah itu. Nah mudah-mudahan menteri-menteri kita kayak begitu ya. Kalau menteri kayak gitu enak tuh. Nah itu. Menteri yang baru siapa tuh? Purbaya ya. Mudah-mudahan istiqomah dalam kebenaran. Yang kayak begitu-begitu apa jaksa agung, terserahlah gitu ya. Pokoknya saya ini udah tua, saya ingin mengabdi, mau jabatan dicopot apa enggak terserah. Pokoknya saya melakukan yang terbaik. Nah itu dia kebahagiaannya tidak tergantung jabatan. Bahwa suatu saat digantikan sama orang lain silakan. Nah itu. Tapi ada yang mencoba menggenggam jabatan, kebahagiaannya tergantung jabatan. Nah itulah teman-teman, ketika kita bergantung kepada dunia, kebahagiaan kita terpaut dengan dunia, tami, kita berharap dunia, cenderung pada dunia, terpaut dengan dunia dan berusaha mendapatkan dunia, itulah toma. Kemarin ya ada 3 apa? Cenderung,
terkait, maksudnya kebahagiaan itu terkait. Yang ketiga sungguh-sungguh mencapainya, itu namanya tamak. Itu nah, sampai direndahkan, sampai menghalalkan segala cara, itu namanya tamak. Tetapi mencari harta itu belum tentu tamak tuh. Itu ternyata diajak haram dia nggak mau, saya yang halal-halal aja. Diajak nipu nggak mau, saya yang lurus-lurus aja, gitu kan? Nah itu bukan tamak. Oke, jadi putus harapan terhadap dunia, tapi secara hati. Nah teman-teman, ayis di sini ada istilah namanya ayis. Ayis itu orang yang memutus harapan terhadap dunia. Artinya dia tidak menggantungkan pada dunia, dia hanya bergantung kepada Allah. Nah ini ayis namanya. Yang namanya bisnis itu penugasan, yang namanya kerja itu penugasan. Pokoknya saya lakukan aja tugas saya. Saya bisnis itu penugasan. Sementara saya ditugaskan bisnis, iya siap. Suatu saat tip, kamu sekarang jangan bisnis lagi, kamu dakwah, ya siap, ayo, gitu kan. Ini penugasan kok, hidup kita penuh penugasan. Orang yang gak ditugaskan bisnis, mau bisnis juga gagal maning. Emang bukan tugasnya, bukan di situ. Sesuai kapasitasnya, memang tugasnya bukan di situ. Ya udah, saya bisnis sebagai penugasan dari Allah, memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang, meng-hire orang, memberikan reward dan lain sebagainya, bermanfaat bagi orang. Enggak semua dikasih tugas itu. Ya udah, jalanin aja, bismillah. Bahwa ada yang hancur, ya nggak apa-apa, gitu kan? Nah itu, jadi kita tidak tergantung. Yang penting Allah ridho. Itulah yang namanya ayis, teman-teman. Ada dua di sini, ada ayis, ada tomi, itu ya. Ayis itu dia mengabdi kepada Allah. Saya mengabdi kepada Allah, bahwa Allah kasih tugas di dunia sebagai pengusaha, siap. Allah kasih tugas sebagai karyawan, siap. Allah kasih tugas sebagai dai, siap. Nah, pokoknya kita siap aja semua. Allah kasih tugas kita sebagai pejabat, siap. Pokoknya siap. Yang penting kita serahkan apa yang Allah titipkan itu dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah kita betul-betul ilahi anta maksudi, ya Allah engkaulah tujuanku. Aku bisnis tujuannya engkau. Aku kerja tujuannya engkau. Aku menjabat tujuannya engkau. Aku berdakwah tujuannya engkau. Aku mendidik tujuannya engkau. Inilah ilahi anta maksudi. Waridho kamatlubi, dan hanya ridhomu yang aku cari ya Allah. Dari bisnisku, dari dakwahku, dari pendidikanku, dari kerjaku, semua dalam rangka mencari ridhomu ya Allah. Nah ini namanya ayis dari dunia. Dia mutus hubungan dengan dunia. Dia nggak memandang dunia lagi. Yang dia pandang, dia tatap adalah Allah. Itu. Nanti kalau kita nggak memandang dunia gimana? Nanti ada konsekuensinya. Nah itu ya. Yang kita tatap Allah aja. Ya Allah, engkau berikan, titipkan segalanya ini kepadaku. Aku dedikasikan untuk engkau ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Hidupku dan segala perlengkapan-perlengkapan hidupku, profesi-profesi hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, itu untuk engkau ya Allah. Nah itu, aku harapkan engkau, aku hanya berharap, aku hanya bergantung pada engkau. Lalu Allah memerintahkan dunia, dunia, kamu mengabdilah pada ayis. Nah itu begitu ya teman-teman ya. Dulu saya juga ingat, dulu saya usaha banyak banget dah. Ada leasing, ada palet, ada parcel, ada usaha kambing, ada macam-macam gitu kan. Ayam gagal maning. Suatu saat saya serahkan kepada Allah, ya Allah, aku jadi karyawan engkau aja deh ya Allah. Aku mengabdi aja kepada engkau ya Allah, aku dakwah ya Allah, gitu kan. Aku dakwah, udah bismillah. Ketika saya niat dakwah, mendedikasikan hidupku untuk Allah, Allah suruh dunia tunduk sama Latif, gitu kan. Dulu bisnis nggak ada yang bener, nggak ada yang lama. Ya alhamdulillah ini nitrogen udah 15 tahun, gitu kan. Dunia, kamu ngabdi sama Latif. Kenapa? Latif udah ngabdi kepadaku. Nah begitu. Akhirnya alhamdulillah survive, begitu kan. Nah jadi itulah teman-teman, Allah berfirman di dalam hadis qudsi, ya dunya man khodamani fakhdumihi wa man khodamaki fastakhdimihi. Wahai dunia, siapa yang mengabdi kepadaku, mengabdilah engkau padanya. Nah ini kan, jadi ini beruntunglah orang yang
ilahi anta maksudi waridhoka matlubi itu sangat beruntung gitu. Karena dunia akan ngabdi kepada kita. Itu. Jadi rugi banget orang yang tujuannya bukan Allah, itu rugi banget. Itu ya. Waman khodamaki fastakhdimihi. Tapi siapa yang mengabdi kepadamu wahai dunia, perbudaklah dia, kata Allah. Nah, kita mau ngejar dunia apa dikejar dunia? Kira-kira enakan ngejar dunia apa dikejar dunia? Kalau ingin dikejar dunia, kejarlah Allah. Nah, itu. Dulu ada film Kejarlah Daku Kau Kutangkap gitu ya. Kejarlah Allah, kau akan dikejar oleh dunia. Jadi pilihannya mengejar dunia atau dikejar dunia. Kalau dikejar dunia, caranya gimana? Kejarlah Allah. Itu berlarilah kepada Allah. Fafirru ilallah, berlari kepada Allah. Dekatkan diri kepada Allah. Mengabdi hidup kita, dedikasikan, niatkan untuk Allah. Lalu habis itu tenang, Mas Bahrun tenang, gitu kan? Mas Sair mana nih, nggak kelihatan nih. Oh, lagi di luar ya? Ya biasanya sebelah sini gitu ya. Ya Allah, tenang, tenang. Karena kamu udah ngabdi kepadaku, aku maha kuasa, aku maha kaya. Dunia tunduk kepada Dia. Nah, alhamdulillah. Nah, itulah teman-teman. Tapi kalau kita kebahagiaan kita pautkan dengan dunia, tergantung dunia, ini akan dicengkram oleh dunia kita. Itu. Pokoknya saya kalau nggak kaya, saya nggak bahagia. Nah, ini kata dunia, oke lah, ini nih santapan gua nih, gitu kan? Nah, ini mangsa gua nih, diperbudak. Pokoknya saya kalau nggak dapat jabatan itu, pokoknya saya stres, saya gagal, saya harus jadi ini, jadi itu. Nah, itu. Siap. Diperbudak cinta, bucin, gitu kan? Ya Allah, banyak gak kira-kira bucin zaman sekarang? Gara-gara bucin berantem sama orang tua, gara-gara bucin berantem sama tetangga, gara-gara bucin berantem sama temen, gitu kan? Ya Allah, itu ya, itu diperbudak oleh cinta tuh, itu. Tapi kalau memang jodoh, ya udah, aku nggak terlalu bucin lah, gitu ya, Mas. Begini ya, kalau memang jodoh, alhamdulillah. Jika aku bukan jalanmu, gitu kan, aku berhenti mengharapkanmu, gitu ya. Jika aku bukan jalanmu, ya itu, begitu aja sikapnya. Ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu. Itu takdirnya begitu ya. Ku kan memilikimu. Itu jodoh pasti bertemu. Tenang aja udah, nggak usah bucin. Kalau memang jodoh nggak kemana-mana, gitu kan? Saya juga waktu ya deketin perempuan juga gitu, ya Allah, kalau emang bagus mudahkan ya Allah, kalau enggak jauhkan, ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Mau terlanjut alhamdulillah, enggak juga alhamdulillah. Akhirnya Allah berikan yang lebih baik. Ternyata saya diputusin, ketika diputusin alhamdulillah, gitu. Saya udah doa soalnya, udah terserah Allah, udah saya serahkan kepada Allah, gitu kan. Bukan saya serahkan kepada, saya berharap banget kalau kamu nggak terima aku mendingan mati saja. Ya, bener-bener mati, gitu kan? Ya Allah, itulah namanya diperbudak dunia. Teman-teman, diperbudak cinta. Ini maghrib jam berapa, Mas Bahrun? Waduh, kita lanjut aja deh ya. Imam Syafi'i berkata, al-abdu hurrun in qana'a wal hurru abdun in tama'a. Hamba menjadi merdeka bila dia qanaah, itu ya, terhadap makhluk, tidak berharap. Dia berharap hanya kepada Allah. La ilaha illallah. Maka la ilaha illallah ini memang harus diperbanyak nih. Kalau enggak kita bisa-bisa tatapannya mulai bergeser. Nah, itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Wal hurru abdun in tama'a, dan orang merdeka menjadi terjajah bila di dalam kolbunya berharap. Dia menjadi budak itu. Pokoknya kalau ngarep siap-siap kecewa deh. Ngarep balas jasa siap-siap kecewa. Ngarep belas kasihan siap-siap kecewa. Itu ya. Nah, itu. Jadi rutenya itu pertama dari toma dulu. Orang berharap.
Kalau berharap, apakah berharap cinta, apakah berharap harta, apakah berharap tahta. Terus selanjutnya jadi mahabbah, cinta tuh. Kalau udah cinta, tunduk. Ada tunduk, lakukan apa saja dan akhirnya menjadi hamba. Suatu saat Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, telapak kakiku menginjak pundak para wali. Lalu ada yang nggak setuju, enggak, dia nggak mau. Namanya Syekh Son'ani. Akhirnya Syekh Abdul Qadir berkata, baik, telapak kakiku menginjak pundak penggembala babi. Kata Syekh Abdul Qadir begitu ya. Son'ani nggak mau. Beliau guru sufi, tapi nggak mau berada di bawah Syekh Abdul Qadir. Nggak mau saya kalau berada di bawah Syekh Abdul Qadir. Nah itu, takdirnya udah begitu. Syekh Abdul Qadir memang udah Sultanul Aulia, ditakdirkan oleh Allah begitu. Tapi dia nggak mau mengakui posisi ketinggian Syekh Abdul Qadir. Akhirnya dia suatu saat melihat ada wanita itu cantik banget, cantik banget ya. Ketika cantik banget, akhirnya dia cintrong. Wah, seneng lama sih wanita itu, mahabbah. Dia tadinya berharap cintanya wanita, lama-lama dia mahabbah kepada cinta wanita itu. Pokoknya harus ditengok terus. Wanita itu pergi kemana diliatin kayak kucing garong, terus pindah kemana diliatin gitu kan. Itu. Lalu lama-lama ternyata wanita itu non muslim. Dan akhirnya guru sufi itu ditawari, oke, kalau kamu mau sama aku boleh, tapi kamu keluar dari Islam. Nah, akhirnya si guru sufi itu betul-betul keluar dari Islam. Lalu setelah keluar dari Islam, kata perempuan itu nggak cukup. Ini guru sufi yang udah jadi bucin, budak cinta, itu ya. Kata cewek itu, boleh kamu jadi suamiku, tapi aku punya gembala, tolong kamu bantu gembalanya. Ternyata gembalanya adalah gembala babi. Akhirnya betul, sang guru sufi itu jadi penggembala babi. Tuh, makanya jangan macam-macam sama wali ya, jangan macam-macam sama Syekh Abdul Qadir. Itu ada yang macam-macam, nggak menerima ketinggian beliau, begitu tuh dampaknya. Hati-hati sama ulama. Katanya ulama itu dagingnya itu beracun. Jangan jelek-jelekin ulama, gitu ya. Dagingnya beracun. Maksudnya kalau ghibah ulama itu beracun tuh, masuk ke dalam diri kita. Maka sampai pengarsa Abah bilang, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Jangan membenci ulama sejaman itu. Hati-hati, karena daging ulama itu beracun. Mereka ada nur ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oke, lanjutin lagi ya. Akhirnya dia jadi penggembala babi, muridnya nangis. Ya Allah, nih gara-gara kualat sama Syekh Abdul Qadir nih, jadi penggembala babi, bucin. Mending bucinnya ngapa-ngapain, bucinnya menggembala babi. Akhirnya dia minta kepada Syekh Abdul Qadir, wahai Syekh, mohon dimaafkan, ini guru saya, gitu. Akhirnya dimaafkanlah oleh Syekh Abdul Qadir. Singkat cerita, dia pun sadar, itu ya, sadar dia, ya Allah, kok saya begini, gitu ya. Udah terkena pengaruh. Nah itulah teman-teman, terhipnosis oleh mahabbah. Dia udah tunduk, udah akhirnya melakukan apa saja, dan dia akhirnya menjadi hamba cinta, budak cinta. Nah itulah teman-teman. Nah Syekh Al-Junaid berkata, man asyiqa syai'an ghairallahi udziba bihi. Siapa yang mencintai sesuatu selain Allah, cintanya itu paling besar kepada sesuatu itu. Kepada dunia cinta banget, Allah nggak cinta, siap-siap disiksa. Cinta dunia ya, harta akan disiksa oleh harta, cinta jabatan akan disiksa oleh jabatan. Tapi kan dapat gimana? Iya, setelah itu dia sengsara. Dia merasa masih menjabat, gayanya masih gaya pejabat gitu ya. Dia kumpulin orang-orang, padahal orang udah ngedengerin lagi. Orang udah maki-maki dia, tapi dia gayanya masih supaya dianggap sebagai pejabat gitu kan. Ya Allah, itu orang udah gak menghormati lagi, disiksa. Cinta dan lain-lain. Saya harus percepat nih. Man ahabba syai'an siwallahi uqiba bihi qabla ayyafqidahu. Siapa yang mencintai selain Allah disiksa bahkan sebelum ia kehilangan. Nah ini siap-siap nih. Maka cinta, boleh cinta ya, tapi jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Itu masalahnya. Kita mencintai keluarga, iya, dalam rangka mencintai Allah. Itu kalau nggak siap-siap, stres dengan keluarga. Lihat aja deh, orang yang lebih cinta keluarga daripada Allah, siap-siap stres. Itu apakah stres karena anak, apakah stres karena istri, apakah stres karena suami,
Kenapa? Indikasi apa sih ini? Kok begitu stres dengan keluarga? Cinta kepada keluarga itu tergila-gila melebihi cinta kepada Allah. Ini PR nih teman-teman. Supaya kita damai, tenang, tentram, nggak diperbudak oleh dunia. Cinta kita kepada Allah harus di atas segalanya. La ilaha illallah. Zikir adalah alat untuk meningkatkan cinta kita kepada Allah. Kita lanjutin lagi. Saya mau kasih sebuah video ya teman-teman. Bentar, bismillahirrahmanirrahim. Waduh. Ini dia mengejar dunia. Itu ibarat mengejar bayang-bayang. Awal dia ngos-ngosan gitu kan. Gagal maning. Ya Allah, udah bisnis ini, bisnis itu kok gagal. Akhirnya kalau begitu udah kita palingkan diri kita, hati kita. Itu ya. Kalau ini palingkan tubuh. Kalau kita palingkan hati kita dari dunia, maka dunia akan mengejar kita. Jadi pilih mengejar dunia apa dikejar dunia. Itu pilihan teman-teman. Enak kalau dikejar dunia, itu enak lah. Hidup ini enak banget dah kalau dikejar oleh dunia. Nah itu teman-teman. Nah kita lanjutin lagi ya. Daripada kita capek-capek mengejar, mendingan kita dikejar. Intinya kita ini hati kita menatapnya kemana. Itu teman-teman. Ketika hati kita menatap, pasti kita membelakangi. Nggak ada tengah-tengah tuh. Kita menatap Allah, ya kita membelakangi dunia. Kita menatap dunia, ya kita membelakangi Allah. Udah pilihannya itu tuh. Kita ini hidup untuk dunia atau untuk Allah? Yours to decide. Untuk menentukan, silakan ambil keputusan. Menatap Allah atau menatap dunia? Menatap dunia pasti membelakangi Allah. Menatap Allah pasti membelakangi dunia. Bukan berarti membelakangi dunia nggak dapat dunia, justru dunia ngejar kita gitu. Dapatnya dengan susah payah atau dapatnya dengan mudah? Mengejar atau dikejar? Ingin dikejar, kejar Allah, maka kita akan dikejar oleh dunia. Minimal itulah yang kami rasakan ya teman-teman. Ketika saya ngejar MLM, presentasi, gagal maning, dijauhin orang, dijauhin saudara, orang-orang lihat muka saya aja, tapi presentasi gitu kan. Ya Allah, dijauhin semuanya saya tuh. Dijauhin teman dan dunia. Ya udahlah, saya ngabdi aja kepada Allah. Malah dikejar. Nah, itulah teman-teman, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Berapa menit lagi Mas Bahrun? 3 menit. Wah, ini hadis terakhir dah. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu. Siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah cerai-beraikan urusannya. Kelihatannya nyari sikotabang, sikolape. Satu terbang, satu lepas. Dan dijadikan kefakiran di pelupuk matanya. Meskipun hartanya banyak, kurang aja. Iya nih, kita gagal. Kenapa? Kita untung cuma 1 M gitu ya. Gagal terus merasa itu. Dunia tidak datang melainkan apa yang ditetapkan. Gak ada tambahan dari Allah. Siapa yang akhirat menjadi tujuannya, Allah himpun urusannya dimudahkan. Totonya yang ini gampang, itu gampang. Dijadikan berkecukupan di kolbunya. Harta oke lah, katakanlah nggak terlalu banyak, tapi cukup aja itu. Untuk pendidikan cukup, untuk makan, untuk kesehatan, semua cukup. Dan dunia datang dalam keadaan tunduk. Nah jadi teman-teman, tugas kita adalah bagaimana kita menjadikan dunia ada di dalam tangan kita, tapi jangan jadikan dunia dalam kolbu kita. Bekerja dengan sebaik-baiknya, tetapi jangan menganggap bahwa kebahagiaan kita tergantung pekerjaan. Ada yang diberhentikan dari pekerjaan, abis itu malah sukses, gitu kan? Ada yang bisnisnya gagal, tapi abis itu malah bahagia, malah berkah. Sama ke luar negeri juga, bisnis sama-sama jatuh, keluar negerinya sama, sehatnya sama, ibadahnya lebih banyak. Itu ya. Jadi jangan gantungkan kebahagiaan kita pada kerja, pada bisnis, pada cinta, pada tahta, pada lain-lain. Dunia itu gantungkan hati kita, tataplah Allah, itulah tawajuh, banyak-banyak menghadap Allah. Maka kita dilatih untuk la ilaha illallah, dan kita perbanyak bertawajuh, terus menatap Allah, terus menghadap Allah. Latihan menghadap Allah, latihan membelakangi dunia,
dan biarkan dunia mengejar kita. Amin ya rabbal alamin. Nah itulah udah maghrib Mas Barun. Oh sebentar lagi. Oke. Jadi ada di dalam la ilaha illallah itu kita baca la ilaha illallah. Tiada yang dicintai, tiada yang dirindu, tiada yang didamba, tiada yang diharap, tiada yang diingini, tiada yang didekati, tiada yang dicari, tiada yang dipentingkan illallah, gitu ya. La ilaha itu artinya begitu. Tiada yang dinomorsatukan, tiada yang disegala-galakan, tiada yang mendominasi kita, tiada yang mempengaruhi kebahagiaan kita illallah, kecuali Allah. Masya Allah, ini enak nih. Kalau udah hidup la ilaha illallah ini begini enak. Jadi la ilaha ahli la ilaha illallah.